warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita. Kemudian salat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang tawazun. Tawazun artinya seimbang. Tawazun berasal dari kata wazana, kemudian mendapatkan tambahan huruf ta dan alif menjadi tawazana. Tawazana mengikuti wazan tafa'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam ini dalam suatu sistem keseimbangan. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada gelap. Ada langit, ada bumi. Dan berbagai macam keseimbangan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 3, letaknya sebelah kiri bagian tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut fajil basara hal tara min futur. Yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu tidak akan menemukan sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu temukan sesuatu yang seimbang? Ayat ini diawali dengan kata alladzi. Dalam ilmu nahwu disebut dengan isim mausul, kata sambung, artinya yang. Kemudian dilanjutkan dengan khalaqa. Khalaqa termasuk fi'il madi. Fi'il madi artinya kata kerja bentuk lampau yang sudah terjadi. Khalaqa telah menciptakan. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Dalam sebuah kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, jilid 5, karangan Teungku Muhammad Hasbi Siddiq, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dalam keseimbangan. Maka tidak akan kita temukan sesuatu yang tidak seimbang dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya hendaknya kita menyeimbangkan potensi yang ada pada diri kita. Secara fitrah, manusia terdiri dari 3 potensi. Apa yang 3 potensi itu? Yang pertama yaitu al-jasad atau jasmani. Yang kedua yaitu al-aqal atau akal. Dan yang ketiga itu ar-ruh atau rohani. Agar tubuh kita seimbang, maka hendaknya kita penuhi kebutuhan dari jasmani, akal, dan ruh kita. Sekarang mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama yaitu al-jasad atau jasmani. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik atau lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, agar tubuh kita kuat, jasmani kita kuat, maka hendaknya kita penuhi kebutuhan yang ada pada jasad kita atau jasmani kita. Apa kebutuhan jasad kita? Yaitu makan dan minum. Tapi hendaknya makan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal dan baik. Jangan sekali-kali kita mengkonsumsi makanan yang haram. Adapun yang haram, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 173. Letaknya di sebelah kiri bagian tengah. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanan yang Allah haramkan kepada kita. Tapi ada pengecualian. Bangkai haram, tapi ada bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan. Darah haram, tapi ada darah yang haram, yang halal, yaitu darah ikan. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan famanitturdu ghairu baghin. Apabila kamu terpaksa memakannya, maka tidak ada dosa bagimu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang terpaksa makan yang haram. Karena memang dalam keadaan terpaksa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang terpaksa dan orang yang lupa. Orang yang lupa juga Allah maafkan. Makanya di siang hari bulan Ramadan, kalau ada orang yang lupa kemudian makan minum, maka puasanya tidak batal. Karena memang lupa. Allah maafkan orang yang lupa. Biasanya orang lupa itu kalau di hari pertama Ramadan. Misalnya hari pertama lagi puasa, tiba-tiba pagi-pagi lewat depan rumahnya penjual bubur kacang hijau. Karena dia lupa, dia beli 1 mangkok bubur kacang hijau. Sudah habis 1 mangkok baru ingat, wah ternyata saya ini puasa. Maka tidak batal puasanya, karena memang lupa. Lanjutkan puasanya. Kemudian siang hari kena lupa, dia ke warung makan. Beli nasi ayam 1 piring. Habis itu minum es teh 1 gelas. Sudah kenyang baru ingat, wah ternyata saya puasa. Maka tidak batal puasanya, lanjutkan terus puasanya. Di sore hari tiba-tiba ada penjual kue lewat depan rumah. Dia beli kue kena lupa. Karena saking enaknya 2 kue 1 kali masuk ke dalam mulutnya. Setelah kenyang baru ingat lagi, ternyata saya puasa. Maka tidak batal puasanya. Tapi jangan juga bilang, syukur, mudah-mudahan besok lupa lagi. Jadi itu kebutuhan yang pertama bagi jasmani kita, yaitu makanan. Kebutuhan yang lain yaitu bekerja. Bagi pegawai bekerja di kantor. Bagi petani bekerja di sawah. Bagi dosen bekerja di kampus. Dan itu juga merupakan kebutuhan bagi jasmani kita. Kebutuhan lain yaitu istirahat. Kita sebagai manusia juga butuh yang namanya istirahat. Kemudian potensi yang kedua, yaitu al-akal atau akal. Kebutuhan bagi akal adalah ilmu pengetahuan. Sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ilmu lebih baik daripada harta. Sebab ilmu yang menjaga kita. Sedangkan harta, kita yang menjaga harta. Dan masih banyak lagi keutamaan ilmu lainnya. Untuk menambah ilmu kita, hendaknya kita sering-sering membaca buku, membaca referensi. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ada baiknya kita baca buku-buku fikih tentang Ramadan. Bagaimana fikih puasa, bagaimana rukun puasa, sunnah puasa, apa saja yang membatalkan puasa, bagaimana fikih sholat tarawih, bagaimana fikih zakat, dan berbagai macam ilmu lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu ar-ruh atau rohani. Kebutuhan bagi rohani adalah zikrullah, mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Letaknya sebelah kiri paling bawah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Zikir tidak terbatas hanya setelah sholat, kemudian kita duduk di atas sejadah, zikir. Bukan hanya itu. Zikir bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Zikir bisa kita lakukan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Zikir bisa kita lakukan di masjid, atau di rumah, atau tempat kerja. Zikir juga bisa kita lakukan pagi, siang, petang, atau malam. Jadi zikir tidak terbatas waktunya dan juga tidak terbatas tempatnya. Kaum muslimin dan muslimat, sebagai kesimpulan bahwa ada 3 potensi yang hendaknya kita penuhi kebutuhannya. Yang pertama yaitu al-jasad atau jasmani, yang kedua al-akal atau akal, dan yang ketiga adalah ar-ruh atau rohani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.